الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بالحق ليكون رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita, umur kita, usia kita disampaikan Jumat 23 Juni tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 4 bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Salawat berangkat salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita dambakan akan syafaatnya, yang paling baik dengan tetangganya, yang paling rukun dalam rumah tangganya, yang paling sopan tutur katanya, yang paling khusyuk dalam ibadahnya, Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan ini ada 3 ibadah besar yang syarat dengan nilai-nilai tarbiyah. Yaitu yang pertama haji, yang kedua salat Idul Adha, dan yang ketiga adalah kurban. Di samping ada pula ibadah sunnah muakkad bagi yang tidak menunaikan haji, yaitu puasa Arafah. Oleh karenanya, melalui mimbar Jumat ini, khatib mengajak diri sendiri dan kita semua yang hadir untuk memperbanyak melakukan amal-amal salih di bulan Dzulhijjah ini, sehingga kita dapat mengambil nilai-nilai tarbiyah dan meraih keutamaan yang ada di dalamnya. Hadirin rahimakumullah. Di antara pelajaran yang begitu tampak dari ibadah haji adalah deklarasi persamaan derajat manusia di dalam Islam. Islam bukanlah agama yang mempertahankan atau mendukung diskriminasi atas dasar warna kulit, suku bangsa, dan lain sebagainya. Allah tidak membedakan manusia dari segi fisik, harta, popularitas, dan lain. Semuanya berbaur menjadi satu sebagai hamba Allah. Tak ada bedanya antara pejabat dan rakyat. Tidak ada bedanya antara pengusaha dan petani. Bahkan saat ihram, sekaya dan setinggi apapun jabatan seseorang, mereka semua sama, hanya berbalut kain ihram yang tidak berjahit. Kemudian kita pun yang tidak berada di Masjidil Haram
seharusnya sadar akan hakikat nilai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua sama. Yang membedakan dan membuat seorang lebih mulia di sisi Allah adalah nilai ketakwaannya. Yang dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim, ia merupakan simbol ketauhidan, dan ke arahnya umat Islam berkiblat dalam ibadah sholat. Sa'i mengingatkan ikhtiar serius istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dalam upaya regenerasi ahli tauhid. Melontar jumroh juga merupakan simbol perlawanan kepada syaitan yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim, dan hingga kiamat nanti statusnya memang tidak pernah berubah, bahwa setan adalah musuh nyata bagi orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan kita yang di bulan Dzulhijjah ini belum berkesempatan menunaikan ibadah haji? Hadirin yang saya muliakan, sebenarnya masih ada banyak kesempatan amal untuk kita kerjakan bagi yang belum berkesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Di antaranya adalah memperbanyak ibadah dan amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bagi kita yang tidak berhaji pun berkesempatan emas terbuka untuk meraih banyak keutamaan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak ibadah pada tanggal 1 hingga tanggal 10 Dzulhijjah merupakan pilihan yang cerdas, sebab banyak hadis yang menjelaskan keutamaannya. Ibadah itu bisa berupa memperbanyak sedekah, berzikir, tilawah, dan amal soleh lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zama indallahi wa la ahabba ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashri fa'akthiru fihinna min tahlili wa takbiri wa tahmidi." Tidak ada hari-hari yang dianggap lebih agung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih disukai untuk digunakan sebagai tempat beramal sebagaimana hari pertama hingga 10 di bulan Dzulhijjah. Karenanya perbanyaklah pada hari-hari itu baca tahlil, takbir, dan tahmid. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ayyuta'abbada lahu biha min asril hajjati ya'dilu siyamu kulli yawm bi siyami sanati wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyamil lailatul qadri." Tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digunakan beribadah sebagaimana halnya hari-hari 10 Dzulhijjah. Berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama 1 tahun, dan sholat pada malam harinya sama nilainya dengan mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Baihaqi. Lalu kemudian yang kedua, melaksanakan puasa di hari Arafah. Puasa ini disunatkan bagi kita yang tidak sedang mengerjakan haji. Adapun bagi mereka jamaah haji, mereka tidak dianjurkan berpuasa, karena saat itu mereka harus wukuf di padang Arafah. Dengan demikian keutamaan hari Arafah bisa dinikmati oleh orang yang sedang berhaji maupun yang tidak sedang berhaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min yaumin aktsara min ayyuqtikallahu fihi abdan minan nari min yaumil Arafah." Tidak ada satu hari yang pada hari itu Allah membebaskan para hamba dari api neraka yang lebih banyak dibandingkan hari Arafah. Kemudian yang ketiga, ibadah yang bisa dilaksanakan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, amal khusus di bulan Dzulhijjah berikutnya adalah sholat Idul Adha. Jumhur ulama menjelaskan bahwa sholat Idul Adha hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian juga yaitu amalan khusus di bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Amal lainnya yang sangat istimewa dan khusus di bulan Dzulhijjah ini adalah berkurban. Ibadah kurban ini juga syarat dengan nilai tarbiyah,
Bahkan sejarah disyariatkannya kurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sejarah pengorbanan, ketaatan serta proses di dalamnya keluarga muslim. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih anak-anak kita, akan tetapi menyembelih kambing, domba, sapi atau unta sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan korban sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ikhraqid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa as'ariha wa ajlafiha wa inna dama liyaqa'u minallahi bimakani qabla ayyaqa minal ardi fatibu biha nafsan. Artinya, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah amal-amal khusus selama bulan Dzulhijjah. Semoga di bulan Dzulhijjah ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memperoleh ridho, rahmat dan ampunannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.